Jadi kan kita kembali ke statement apa itu gereja yang berpusat pada Injil ya. Itu kan gereja yang didorong, dimotivasi, diberdayakan oleh Injil dan kemudian untuk kepentingan Injil. Ya. Jadi itu kan semua berfokus kepada Injil. Nah, kalau itu benar berarti cara kita beribadah, apa yang disampaikan dalam ibadah, apa yang harus dibawa jemaat pulang dari ibadah itu harus semua berputar kepada Injil. Tentunya kalau itu benar, yang paling utama yang harus berubah adalah khotbah di dalam gereja. Pengajaran. Karena tidak mungkin kita mau berpusat kepada Injil kalau khotbahnya tidak berpusat kepada Injil. Ada gereja juga yang tadi Pastor Yose bilang yang ekstrim kanan ngomong full grace, tapi ada gereja juga Ekstrim kiri yang ngomong penghukuman, lu kalau nggak begini lu mati, masuk neraka, ya kan? Berarti gospelnya ada di tengah. Jalan ketiga, kalau kita bahasanya itu adalah third way. Gimana kita nggak di kiri, kita nggak di kanan. Kita menunjukkan bahwa gospel ini dua-duanya. Kalau itu bisa dilihat kedua ini kan manusia yang buat. Solusi manusia, tetapi Nah itu kita tadi secara nggak sengaja kita udah langsung bahas itu ya. Itu bahayanya kalau kita tidak berpusat kepada Injil. Benar. Ya kita cenderung swing ke kiri, kita cenderung swing ke kanan. Swing ke kiri kita akan menjadi legalisme, moralistik kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan akhirnya jemaat datang ke gereja, gila, gue dimarahin lagi nih minggu ini. Kemudian semua dalam ketakutan. Mereka mungkin termotivasi buat sehari dua hari. Oh ya, aku harus lebih baik. Tapi kemudian mau nggak lama mereka lagi capek. Dan Injil itu bukan jadi good news kalau seperti itu bukan. Ya. Malah lebih seperti beban, bad news. berat. Beban. Yang pertama. Atau yang kedua, sekarang yuk udah diselamatin, sekarang ya bebas, gue mau ngapain aja. Apa saja boleh. Tuhan mencintai aku apa adanya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau gitu sekarang kita sampai ke poin kita yang ketiga mungkin Pastor Henry. Kita di poin ketiga ini penting. Ini penting. Bagaimana implementasinya, penerapannya ke dalam sebuah jemaat atau gereja. Betul. Bagaimana kelihatannya sebuah gereja yang berpusat kepada Injil. Jadi kalau kita udah ngobrol panjang lebar tadi, nah sekarang mungkin Pastor Yosi bisa cerita sedikit kalau gitu gereja yang berpusat sama Injil itu kelihatannya seperti apa sih? Kebetulan Pastor Yosua kan punya jemaat yang digembalakan di sana, bisa memberitahukan. Jadi sekaligus mungkin sharing sama kita ya tentang apa yang dilakuin di Rock Sydney seperti itu. Silakan. Jadi kan kita kembali ke statement apa itu gereja yang berpusat pada Injil ya. Itu kan gereja yang didorong, dimotivasi, diberdayakan oleh Injil dan kemudian untuk kepentingan Injil. Jadi itu kan semua berfokus kepada Injil. Nah, kalau itu benar berarti cara kita beribadah, apa yang disampaikan dalam ibadah, apa yang harus dibawa jemaat pulang dari ibadah itu harus semua berputar kepada Injil. Tentunya kalau itu benar, yang paling utama yang harus berubah adalah khotbah di dalam gereja. Pengajaran. Karena tidak mungkin kita mau berpusat kepada Injil kalau khotbahnya tidak berpusat kepada Injil. Karena itu akan menciptakan dua paradigma yang berbeda. Gereja ini berpusat kepada Injil, tapi waktu aku datang, khotbahnya berkata aku harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Orang jadi bingung. Jadi apa nih maksudnya? Nggak bisa. Karena yang menentukan culture gereja, arah gereja itu dari khotbah. Khotbahnya harus berpusat kepada Injil. Nah, apa itu khotbah berpusat kepada Injil? Kita mau nyentuh itu nggak? Boleh ya? Boleh. Boleh banget. Kita udah jauh-jauh terbangin kamu ke sini biar nggak rugi ini kan. Apa itu khotbah yang berpusat kepada Injil? Jadi khotbah berpusat kepada Injil itu adalah khotbah yang sesuai dengan apa yang Yesus mau. Ini bukan sesuatu yang baru. Khotbah yang sesuai dengan apa yang Yesus mau ya. Benar. Nah, ini poin yang penting sekali. Sebelum Yosi lanjut ya mungkin ya. Tadi kita udah ngobrolin di depan ya. Bahwa kadang orang itu ngerasa bahwa gospel movement, pergerakan Injil adalah sebuah pergerakan baru, ajaran baru gitu ya. Gerakan yang muncul waktu pandemi. Itulah kira-kira untuk di Indonesia ya, untuk di Indonesia. Nah, tapi ini mungkin penting nih untuk Yosi jelasin bahwa sebenarnya kita ini bukan memunculkan sesuatu yang baru, malah sebenarnya ini tuh go back to the original. Benar sekali. Nah itu penting. Jadi banyak seperti yang kamu bilang, banyak orang tuh ngira, wah Injil, ini tren baru nih. Ayo, coba tren baru. Bukan. Karena kita lihat sendiri bahwa
waktu Yesus mengkhotbahkan Perjanjian Lama, Yesus berkata, dan didapat kita samarikan di Lukas 24 ayat 27 kalau nggak salah, Yesus berkata bahwa dari Musa, dari semua Musa dan nabi-nabi, mereka itu semua berbicara tentang aku. Yes, exactly. Jadi waktu Yesus membaca Perjanjian Lama tentang Abraham lah, tentang Yusuf lah, tentang Rut, hakim-hakim semua, kitab Amsal, Yesus itu berkata bahwa pusat dari semua Perjanjian Lama itu berbicara tentang Dia. Dan bukan tentang bicara tentang Dia, tapi spesifik berbicara tentang apa yang akan Dia lakukan, siapa Dia, pengorbanan Dia, apa yang Dia akan lakukan untuk umat manusia. Jadi itu cara Yesus mengkhotbahkan Perjanjian Lama. Bukan cuma itu, tetapi kemudian kita lihat para rasul, Paulus, Petrus, dalam semua surat-suratnya mereka selalu kembali kepada Kristus dan perbuatan Kristus. Mereka malah menyatakan secara eksplisit Eksplisit. ya, bahwa Dan Perjanjian Lama itu tentang Yesus. Ya. Dan bahkan kalau kita perhatikan khotbah di kitab para rasul, kan ada beberapa tuh khotbahnya Petrus yang tertulis, itu selalu berfokus kepada Kristus. Dan spesifiknya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi khotbah yang berpusat kepada Injil ini bukan tren baru. Ini ada sesuatu yang Yesus lakukan waktu Dia mengkhotbahkan Perjanjian Lama, dan kemudian diterapkan oleh para rasul-rasul dan dalam surat-suratnya semua. Mereka berbicara apa itu Injil, apa itu pengorbanan Kristus, mengapa kita membutuhkan itu. Dan itulah yang membentuk gereja, yang memperdayakan gereja. Nah, jadi yang harus pertama berubah kalau kita mau menjadi gereja yang berpusat kepada Injil adalah mau nggak mau khotbah kita harus sama persis dengan cara Yesus dan para rasul berkhotbah. Para rasul, ya. Harus. Jadi kita nggak bisa berfokus kepada, maaf ya, 5 langkah untuk menjadi sukses. Atau 10 langkah untuk hidup sehat. Karena bukan itu yang menjadi pusat pengajaran Yesus dan para rasul. Itu yang pertama. Harus berkhotbah, berpusat kepada Injil. Nah ini berarti waktu kita khotbah, apapun kita mau khotbah dari manapun, dari Kejadian, dari Wahyu, apapun itu, tema sentralnya ya. detak jantungnya, bukan berarti hanya ya, bukan hanya, betul. tapi detak jantungnya yang mendorong, esensinya harus tetap Kristus dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ini yang saya lihat ada tren, ya kan, mengatasnamakan relevansi, atau ya mesti kan kontekstual, kita mesti ada kan di budaya yang seperti ini, atas nama relevansi mereka akhirnya membuat korbannya itu esensinya itu hilangkan karena atas nama relevansi. Menurut Yosia kan Sydney termasuk kota yang sangat modern dan begitu multi culture dalam sana. Nah, itu dari mata Injil melihatnya seperti apa, karena dasar relevansi kita harus ikut arus atau gimana coba? Buat saya kita nggak harus milih, karena saya percaya waktu kita mengkhotbahkan Injil kita akan selalu relevan. Karena permasalahan utama manusia tidak pernah berubah. Dosa dan ya cuma itu aja. Itu doang. Memang kulitnya mungkin beda. Kulitnya beda. Ujung akar permasalahan sama, dosa. Dan solusinya tetap sama, Injil. Nah, yang mungkin yang bisa kita lakukan dalam berkhotbah adalah waktu kita memberikan contoh dan ilustrasi. Nah, ini pendekatan packagingnya boleh berubah. Contoh packaging saya di Sydney dan packaging kalian di Bali berbeda. Tetapi dalamnya sama, detaknya sama, kulitnya berbeda, sesuai dengan konteks masing-masing. Nah, jadi kita nggak harus memilih, kita bisa esensi tetap relevan. Tetapi kalau harus memilih, yang mana yang menjadi prioritas utama tentu esensi. Bahkan kalau kita lihat kan bukan hanya packaging yang mereka coba atur ilustrasinya, tapi mereka menawarkan solusi yang lain. Benar, itu solusi yang sifatnya moralitas, secara psikologis gitu kan. Solusi di luar Kristus. Pakai bahasa Pastor Henry tadi, solusi di luar Kristus. Sepertinya painkiller yang dikasih, Panadol, nggak boleh sebut merek ya. Gereja hanya kasih vitaminnya, suplemennya. Kamu pulang. Dan bahayanya Pastor Henry, orang itu jadi addicted dengan vitamin. Nah, ini yang saya mau katakan, mungkin perlu disensor. Apakah dengan cara demikian terjadilah kebergantungan, mereka harus visiting gereja tiap minggu karena mau ambil painkiller? Apakah saya salah ngomong seperti ini? Enggak. Anda pasti lebih tahu. Enggak salah omong. Tetapi itu berarti sekarang berarti ada, karena gereja menawarkan painkiller ini kan seperti drug ya. Kemudian mereka addicted to the drug. Coming back terus kan? Coming back terus. Nah,
Tapi yang terjadi adalah mereka coming back dengan motivasi yang sama. Yes. That one. Dan hanyalah masalah waktu sebelum mereka kecewa. Iya. Iya. Mereka datang untuk apa? Mereka Iya. datang untuk siapa? Mereka datang mengapa? Karena painkillernya pun tidak akan bertahan seterusnya. Karena tidak menyembuhkan solusi. Dan lebih bahaya lagi kalau mereka merasa mereka sudah sembuh, padahal mereka masih kanker. Merasa sembuh tapi masih sakit berat. Ya. Oke, itu tadi yang pertama. Pertama, tuh. Yang pertama. Preaching. khotbah dari Khotbah pengajaran yang Itu harus paling utama. Iya. Di apa nih? Diubah atau di apa tuh? Ya bukan dirubah, Dikembalikan. dikembalikan kepada yang asli, pada yang mula, Dikalibrasi ya terus ya supaya Semuanya sama. berpusat kepada Kristus. pada Kristus. Nah lalu, Nah yang kedua, nah ini saya banyak belajar di sini dari bukunya James K. Smith. Dia menulis You Are What You Love. Ya. Kamu tuh apa yang kamu kasihi. Dan James K. Smith di buku ini dia menulis bahwa seringkali kita melupakan bahwa benar kita ini adalah produk dari apa yang kita kasih, benar. Tetapi apa yang kita kasih itu dibentuk Ya. dari kebiasaan kita. our daily liturgies ya. Daily liturgy, daily habit. Nah, kalau dia benar, dan saya yakin dia benar, berarti pola gereja, cara kita bergereja pun itu harus menunjukkan cerita Injil. Iya. Kenapa? Karena kan waktu kita datang ke gereja, sebetulnya kita itu datang kepada sebuah habit tiap minggu. Ada polanya, bentuknya seperti apa. Kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan apa yang dilakukan dalam gereja. Ya, ya. Nah, apakah waktu kita beribadah gereja ini menunjukkan cerita Injil atau tidak? Itu penting. Kenapa? Karena James K. Smith berkata bahwa budaya kita selalu menawarkan pola yang berbeda. Cerita yang berbeda. Contoh, kalau kita pergi ke mall, itu sebetulnya kita sedang di brainwash, Dikasih liturgi. dikasih liturgi. Iya. Dengan dari mall itu apa? Bahwa kalau kamu beli barang ini, kamu akan senang. Iya. Kalau kamu beli produkku, Akan cantik. kamu akan cantik. cantik, Jadi ya. kita dalam kehidupan sehari-hari itu selalu masuk dalam sebuah liturgi. Liturgi dunia yang dunia berkata kamu butuh ini untuk akhirnya kamu jadi senang. Dan liturgi itu membentuk kita. Ya. Jadi waktu kita datang ke gereja, kita harus namanya memiliki counter liturgi. Iya. Apa counter liturgi kita? Apakah gereja kita menceritakan cerita yang lebih baik daripada cerita yang ditawarkan mall-mall dan dunia? Yes, that's good. Cerita Injil. Ya. Jadi kalau gitu benar, jadi kita tuh dibentuk oleh habit kita secara kita nggak sadar ya. Secara kita nggak sadar kita datang ke gereja, kita datang ke bioskop, kita datang ke mall itu sebenarnya kita sedang dibentuk. Maka waktu kita datang ke gereja, kita harus dengan sangat intensional menunjukkan bahwa ada cerita yang lebih baik. Maka dari itu tugas kita dalam membawa jemaat beribadah bukan hanya berkhotbah Injil, tetapi setiap pola ibadah dari awal sampai akhir itu harus menceritakan cerita yang lebih baik, Oke. Injil. Karena kebiasaan membentuk seseorang. Benar. Kebiasaan itu membentuk kasih kita juga. Disiplin kita akan kasih. Nah, makanya kalau kita udah mengerti ini, cara pemilihan lagu kita, Liturginya. liturgi ibadah, apa yang akan di-emphasize dalam ibadah, apa yang akan dilakukan dalam ibadah, kemudian waktu orang pulang, Ya. apa yang sedang disampaikan dalam itu semua. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya jadi berbeda. Bukan, oke, apa ibadah yang disukai orang? Bukan. Iya. Tapi ibadah seperti apa yang menceritakan cerita yang dibutuhkan Iya. jemaat. Dan itu hanya cerita Injil. Nah itu kalau sekarang kita mau korek-korek lagi nih, aplikasinya seperti apa? Banyak banget. Pemilihan lagu, kemudian lagu ini mau tahu di mana, kenapa kita milih lagu ini, Iya. kemudian pengumuman ini gunanya apa, Iya. kemudian Doanya. doanya apa, Iya. apa yang- Sakramennya. sakramennya itu semua Iya. ada Iya. sebuah cerita. Iya. Dan ini dua hal, kalau saya lihat ini kan dua esensi atau dua konten terbesar dalam sebuah ibadah, khotbah dan liturgi. Iya, Iya. Betul ya? benar sekali. Dan kalau ini diubah, dalam tanda kutip diubah, ada perombakan terjadi, biasanya kan ada reaksi tuh Ah iya. daripada audiens yang penikmat dan ya yang datang ke ibadah. Nah, Pastor Yosia mungkin juga mengalami hal yang sama. Kalau ada bisa diceritakan buat kami ya, Ada. reaksi atau gejolak Iya. yang timbul. Jadi mungkin ini nggak apa-apa ya, kita sharing dikit sama pembicara ya. Kita sama Pastor Yosia ini kan bisa dibilang ya sama-sama gereja yang pernah mengalami masa transisi itu. Transisi. Gitu, membuat ibadah kita, gereja kita, pengajaran kita tuh untuk pada waktu kita sadar tuh untuk lebih mulai berpusat kepada Injil. Nah mungkin
Yosi bisa sharing ke kita, how do you navigate the transition gitu. Mulai dari tadi yang jemaat mungkin ya udah terbiasa dengan pola cerita yang lain untuk dibawa ke narasi cerita yang sebenarnya ini. Cerita Injil. Ini susah ya, saya akan jujur ya, ini nggak mudah, ini sangat nggak mudah. Kenapa? Pertama ada beberapa alasan, karena kalau kita berbicara tentang perubahan, itu pasti akan ada banyak orang yang merasa tidak nyaman. Karena dengan semua perubahan pasti ada. Gak harus di gereja, di mana aja, tidak kenyamanan. Nah, dan bukan hanya tidak kenyamanan, tetapi hal yang kedua adalah kalau mereka belum mengerti Injil, mereka akan berkata untuk apa? Exactly. Kenapa harus dirubah? Bukankah sudah 10 tahun ini udah caraku udah begini dan ini baik, kenapa harus dirubah? Nah, jadi ada dua hal di sini yang membuat itu susah. Pertama, perubahan sudah tidak nyaman. Kedua, mereka sudah terbiasa, bukan hanya terbiasa, mereka oke, dan menurut mereka ini baik. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan yang lebih baik. Jadi manusia itu, kalau sampai mereka belum merasakan dan melihat sesuatu yang lebih baik, mereka akan terus berpegang ada apa yang mereka kira sudah baik. Contoh, kalau kita belum pernah makan Wagyu steak, ya kan, beef biasa rendang cukup. Tapi kalau kita kemudian makan Wagyu steak medium rare ya, yang masih ada jusnya, kemudian kita kan ini baru namanya beef. Dan sebelum makan dia akan bilang dulu, buat apa gue bayar segitu mahal untuk makan kayak gitu, ini aja udah enak. Exactly. Enak juga. Benar. Tapi kalau kemudian mereka sudah mencoba, mereka menjadi, enak banget ya. Kemudian mereka baru, sekarang kenapa aku ngerti kenapa aku harus bayar segini untuk makan. Nah, dengan sama juga dengan kita berkata perubahan ini. Perubahan ini pasti nggak nyaman. Tapi kalau kemudian mereka sudah bisa kemudian melihat dan merasakannya dan berkata, wow, ini ternyata lebih baik. Itu yang akan membantu perubahan. Tetapi ini permasalahannya. Seringkali mereka nggak langsung berubah sekali. Langsung nikmati sekali, boom, berubah. Enggak. Kenapa? Pertama, karena kita tahu yang bisa merubah hati manusia hanyalah Tuhan, hati Tuhan. Merubah taste itu, tapi bagaimana taste mereka bisa berubah? Yaitu dengan kita konsisten mengkhotbahkan Injil, dan kita juga konsisten menunjukkan cerita Injil. Dan pelan-pelan waktu mereka kemudian di situ, Tuhan rubahkan hati mereka, pelan-pelan mereka mulai bisa melihat keindahannya. Kalau sebelumnya mereka bilang, apa sih ini kayak gini? Pelan-pelan mereka mulai lihat, oh iya ya. Nah, itu dibutuhkan waktu. Dan di masa transisi ini kita harus banyak bersabar. Kita harus banyak bersabar, dan mungkin kita harus juga pelan-pelan, nggak bisa langsung hajar kamu mulai hari ini harus makan Wagyu steak untuk seterusnya seumur hidup kamu. Nah, kita harus mulai berpikir, mungkin hari ini aku kasih mereka 1/4 dosis Wagyu steak, pelan-pelan kita naikin. Mungkin seperti itu. Nah, itu yang terjadi karena pada saat bersamaan kita mengerti bahwa yang bisa mengubah taste manusia hanya Tuhan. Tapi Tuhan menggunakan sarana. Apa sarananya? Khotbah yang berpusat pada Injil, dan juga habit yang dibentuk oleh cerita Injil. Jadi tugas kita adalah setia melakukan itu, dan izinkan Roh Kudus yang beracara dalam kehidupan mereka dan mengubah kehidupan mereka. Ini soalnya mengubah sesuatu yang sudah mendarah daging. Liturgi itu kan sesuatu yang masuk sampai ke sel-sel kita. Udah 20 tahun kemudian kita bergereja seperti itu. Sampai saya hafal di luar kepala, habis lagu ini, habis ini ngapain, ya kan, seperti itu kan. Jadi ini dua kesimpulan yang saya bisa konklusikan. Pertama dari khotbah, pengajarannya, esensinya kembali kepada Injil. Yang kedua adalah bagaimana cerita Injil itu dikumandangkan lewat liturgi, habit-habit kebiasaan dalam beribadah, karena itu membentuk kepribadian seorang. Oke, saya rasa waktu kita nggak berasa ya? Nggak berasa sama sekali. Tadi udah dapat timing udah lewat. Sampai ada peringatan tadi. Oke, sahabat Bible and Coffee, kita sudah berbincang cukup lama dengan Pastor Yosia dan Pastor Anthony mengenai apa itu Injil dan mengapa harus kita berpusat kepada Injil, dan bagaimana caranya kita mengimplementasikan, kita mempraktekannya ke dalam gereja, dalam konteks gereja. Dan
Kami berdoa ya semua yang menonton konten ini Anda mendapatkan sesuatu dan Anda bertumbuh di dalamnya. Tadi saya ingat satu ayat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan itu akan mengubahkan hati kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bye. Tuhan Yesus berkati.